Asil atas dasar ya berdasarkan fakta dan data tentang kebenaran itu sendiri. Ya, secara kita emosional, kedekatan kita kadang-kadang kita bertentangan gitu. Tetapi kalau berbicara tentang hukum, apalagi saya tidak tahu tentang hukum, saya juga sering diluruskan sama Asil. Bahkan saya juga pernah dibantah sama orang, tetapi itulah narasi gitu kan. Kita kan diskusi ini kan ada yang benar, ada yang salah, bahkan ada yang melenceng juga, itu wajib juga diluruskan. Bukan berarti kita tidak sepemahaman. Ya itulah belajarnya kita berdiskusi gitu. Mungkin itu aja. Intinya semuanya kita punya hak untuk melakukan itu semua. Terima kasih, host. Oke, makasih. Gimana Bang, untuk teman-teman kita kasih edukasi ya, Bang Gol kan penggiat media sosial nih. Bagaimana sih Bang kita harus bijak menanggapi berita atau bijak bermedia sosial menurut dari sudut pandang Abang ini Bang? Siapa ke saya? Iya Bang Gol, gimana sih Bang menanggapi sebuah peristiwa atau menerima berita atau kita? Ini kan posisinya kan ada yang penyampai berita, ada yang memberikan berita, ada yang menerima berita. Nah, yang harus berhati-hati ini adalah seperti kita ini sebagai host. Sebagai host itu harus hati-hati juga. Arti kata gini, kita penerima berita dan penyampai berita kita ini. Ini yang bahaya gitu. Bahayanya apa? Ketika kita tidak memahami berita itu tidak berdasarkan fakta dan data, ini menjadi suatu penggiringan opini, bisa juga jadi fitnah. Makanya harus berhati-hati. Sebaliknya, pendengar juga harus berhati-hati juga gitu. Arti kata jangan langsung disimpulkan, sehingga apa yang disampaikan narasumber ataupun pemberitaan itu sendiri jangan sampai langsung dihajar, dihujat dan tidak diterima. Kita sama-sama gitu. Jadi bijak untuk menerima berita-berita itu sendiri. Kalau orang bilang jangan ditelan mentah-mentah. Nah, kalau netizen kan enak, cuma di bawah typing udah selesai kan gitu. Tetapi yang berat ini sebagai host menyampaikan berita dan banyak didengar orang, itu harus berhati-hati. Jangan sampai kalimat-kalimat yang dilontarkan itu seolah-olah kita itu menjadi suatu fitnah. Kalau sifatnya bertanya boleh, sifatnya bertanya. Dari sisi hukum juga yang namanya bertanya ya sah-sah aja, tetapi penempatan dan etika dan adabnya aja yang harus dijaga. Kalau boleh nggak ke kambing itu disebut sapi? Ya kan sah-sah aja. Gitu, tapi kita lebih eloknya waktu dan tempatnya juga harus kita tempatkan karena etika dan adab. Mungkin gitu aja host, tanggapan saya host. Oke, siap Bang. Thank you Bang ya. Izin host, sebentar host. Bapak silakan Bapak. Itu yang tapping di bawah, mohon untuk naik di atas host, biar kita diskusi di sini host. Soalnya saya nggak terima host. Kenapa saya nggak terima? Karena saya tahu dari awal kasus ini Kak Sil jadi bemper, jadi garda terdepan untuk siapalah semua juga tahu, dan akhirnya Kak Sil dikecewakan. Kan wajar ya kalau Kak Sil mundurkan diri. Tapi kenapa kok pada nyerang Sil kayak gitu? Asal kalian tahu aja ya, Kak Sil itu orangnya tulus. Saya salah satu orang yang dibantu Kak Sil murni, nggak minta bayaran apapun, sampai rela mengorbankan waktu untuk keluarganya. Anaknya ulang tahun aja dibela-belain mau datang ke Rembang untuk sidang bapak saya. Apa kalian pantas mengucapkan Kak Sil kayak gitu? Terus terang saya nggak terima host. Kalau dia nggak terima, suruh naik aja host, biar diskusi sama saya. Begitu host, terima kasih. Siap, thank you Bang. Sebelumnya saya akan ke Bang Netizen nih. Kebetulan Bang Netizen baru nyampai ke Kompas, saya baru 2 kali beliau naik ke Kompasnya. Selamat sore menjelang malam Bang. Halo, selamat malam Bang, kawan-kawan yang lain. Kasih. Oke Bang, menanggapi tentang somasi nih untuk para netizen, citizen ataupun para pemilik Komal, tolong diedukasi dong Bang. Iya, jadi begini Bang, memang fenomena sosial saat ini saya perhatikan netizen ini gampang terprovokasi ya. Jadi saya membuat kesimpulan ternyata buzzer itu bukan hanya cuma buzzer bayaran Bang. Ternyata ada juga buzzer gratisan, di mana spesies buzzer gratisan ini didapat dari buzzer-buzzer yang memiliki konten follower banyak seperti ini nih lagi di somasi ini. Jadi memang sekarang belakangan ini kasus donasi ini memang selain banyak edukasi yang kita dapat juga banyak mudaratnya Bang. Iya ya. Iya, jadi makanya kita sebagai netizen, sebagai pemilik Komal juga memang harus bijak-bijak juga Bang dalam menyampaikan informasi itu.
Saya sendiri juga sering mengkritik Kak Sil, cuman kan kita mengkritiknya juga dalam substantif gitu Bang. Ibaratnya objektif lah, karena kan namanya kita bersosial media ini kan tidak harus sepaham juga. Cuman yang saya sayangkan memang belakangan ini fenomena saling menghujat. Memang nih akun yang ini saya juga kadang-kadang melihat juga agak keterlaluan juga akun menurut saya pribadi. Kalau masalah somasi, menurut saya sih Kasil masih dalam langkah bijak ya. Somasi itu kan artinya kasih memperingatkan ya. Semoga saja pemilik akunnya bisa berbijaksana, ibaratnya membuka hatinya. Kalau memang merasa salah ya minta maaf sih, nggak masalah kan juga. Namanya di sosial media ini kita kan bersilaturahmi bukan untuk mencari musuh. Betul. Banyak orang yang nggak tahu tentang Kak Sil ya. Sedikit saya pribadi nih ya kawan-kawan ya. Berawal dari beda pilihan selama 4 bulan, bisa dikatakan hampir 1 kali 24 jam selama 4 bulan saya itu bersih tegang dengan beliau. Berargumen ya, argumen apa yang kita miliki ya sesuai substansinya, tapi tidak menyerang fisik siapapun. 4 bulan sampai terakhir kali karena posisinya menurut saya udah tidak lagi relevan untuk diributkan, dipermasalahkan, dan ada akhirnya kita berkawan pun nggak seperti yang itu kalian bayangkan, semudah membalikan telapak tangan, nggak. Karena kalau saya pribadi ya bukannya selektif bukannya milih-milih, tapi memang selektif saya untuk memilih, apalagi karena sering kali saya membahas kasus kriminal yang notabene sering kali dapat pressure kan, makanya sangat-sangat selektif saya untuk memilih teman itu. Tapi alhamdulillah kalau sejauh mata saya memandang sampai saat ini, walaupun dulunya sering ribut, sering berantem di dunia politik, beliau orang baik. Beliau tidak pernah ada kata pansos ya, tidak. Karena saya tahu sendiri banyak kasus-kasus pro bononya beliau yang tidak viral dia tangani, bahkan jauh di ujung Sumatera sana. Itu saya menyaksikan gitu. Jadi teman-teman bijaklah menilai seseorang, tapi saya juga tidak bisa saya tetap pakai pendapat kalian ya, menilai seseorang, tapi kalau menurut saya kalian harus bijak menilai seseorang sebelum kalian menghakimi seseorang itu aja sih kalau pendapat saya atau narasi saya ya kawan-kawan ya. Dilanjut Bang Netizen.